Istri pertama ingin menguasai, istri kedua ingin menguasai, istri ketiga ingin menguasai, istri keempat ingin menguasai. Yang ujungnya udah suami pening sendiri, error sendiri, yang akhirnya kemudian malah bukan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan mendapatkan sesuatu yang terbaik, produktivitas naik, akhlak semakin bagus, kemudian attitude semakin tinggi. Ini malah kemudian menurun, jatuh, dan terperosok ke dalam apa? Konflik-konflik yang berkepanjangan. Karena apa? Keinginan untuk saling menguasai suami itu sangat masif di lingkaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, saya diminta untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan efek buruk cara salah poligami, gara-gara salah cara dalam urusan poligami. Apapun yang namanya salah cara nyetirnya, sholat, itu pasti efeknya buruk, pasti efeknya sangat buruk. Bahkan bisa fatal. Nah, untuk itu maka saya perlu menyampaikan tentang apa sih efek buruk dari salah cara orang poligami gitu. Ini saya siapin 7 efek buruknya bagi Anda atau siapapun yang salah cara dalam poligami. Sehingga kalau boleh saya katakan, seharusnya Anda harus benar dalam menjalankan syariat poligami. Yang pertama adalah suami kehilangan kemesraan istri pertama. Bayangkan saudara, atau enak nggak sih gitu loh, yang biasanya kemesraan begitu dahsyat gitu kan, dengan istri pertama tiba-tiba tersendat, tiba-tiba hambar, tiba-tiba tegang, tiba-tiba tidak romantis lagi. Kemesraannya terganggu, bahkan sampai kehilangan. Yang ada adalah amarah, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena tadi salah cara dalam poligami. Makanya hati-hati. Poligami itu bukan perkara gampang. Seperti orang beli mobil, beli rumah, termasuk mengatur bisnis itu jauh lebih gampang gitu. Lebih gampang, lebih mudah, atau jadi karyawan itu lebih mudah. Berteman dan punya teman banyak itu lebih mudah daripada kemudian gagal dalam proses poligami gitu. Karena poligami ini ada 2 hati yang intens bersama dengan kita. Seintens-intensnya karyawan terhubung dengan kita, secara ruhiyah atau secara psikologis tidak masuk dalam hati kita yang paling terdalam. Tapi kalau istri masuk gitu. Makanya kekecewaannya jika kemudian ada kegagalan dan salah kelola, itu salah cara dalam poligami, maka Masya Allah, yang tadinya mendapatkan kemesraan setiap saat, kapan saja, di mana saja, bahkan ketika saat diranjang atau juga saat kemudian di tempat yang lain, mendapatkan kemesraan yang luar biasa dari istri pertama, ini tiba-tiba stuck, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba istri tidak nyaman lagi bersentuhan dengan kita, ngobrol dengan kita, adu pikiran dengan kita. Ini Masya Allah, sangat tidak menyenangkan. Coba bayangkan oleh Anda. Makanya sehingga apa? Anda berhitung kalau Anda mau poligami. Dengan apa? Dengan belajar yang baik, belajar yang benar. Jangan sampai kemudian Anda asal jalan, tidak tahu cara kok jalan, tidak mau nyetir kok kemudian tidak bisa nyetir kok malah pegang setir, kan berbahaya gitu. Anda tidak bisa, tidak tahu cara bagaimana mengendarai pesawat kok. Kenapa Anda harus menjadi pilot gitu? Seperti demikian. Begitu maka teman-teman, itu efek buruk dari salah cara berumah tangga poligami.
Kemudian yang kedua, teman-teman, apa efek buruk dari salah cara atau salah cara poligami? Yaitu apa? Keluarga retak dan keharmonisan terganggu. Keluarga retak dan keharmonisan keluarga terganggu. Kalau tadi suami istri, masih levelnya rumah tangga. Ini keluarga. Ada anak, ada mertua, ada ibu, ada bapak, gitu. Ada kemudian orang-orang yang kita asuh, itu retak. Kemudian terganggu. Ya, keharmonisannya terganggu. Sehingga teman-teman harus memperhatikan ini, jangan sampai kemudian kita justru menimbulkan keretakan keluarga gitu karena kita salah cara poligami. Maka cara poligaminya harus benar. Anda harus tahu dulu bagaimana cara poligami yang benar. Datangi mentor Anda, ngobrol sama mentor Anda, datangi rumahnya, ambil programnya, dan kemudian akrabi mereka. Sebagaimana kemudian Anda belajar bisnis, belajar apapun itu namanya. Itu barangkali yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, apa efek buruk dari salah cara poligami? Yaitu harta rusak dan terjadi pemborosan belanja rumah tangga. Sangat boros. Apa sebabnya? Di antaranya adalah karena apa? Salah kelola, salah cara. Contoh, istri pertama merasa cemburu karena memberi sesuatu pada istri kedua. Istri kedua juga begitu. Begitu seterusnya gitu. Akhirnya apa? Ketika ke A begini menuntut lagi, ketika B menuntut lagi. Akhirnya ujungnya Masya Allah. Pemborosan uang belanja dan juga kemudian sehingga rusaknya harta. Yang harusnya bisa investasi, yang harusnya bisa menabung, yang harusnya bisa kemudian untuk pendidikan anak lebih baik. Ini habis dengan kemudian saling tuntut uang belanja atau saling tuntut kekayaan, harta kekayaan. Saya pernah mendapatkan sesuatu di mana kemudian seorang istrinya minta emas dibeliin, istri yang lain minta emas dibeliin, minta tanah dibeliin, minta sekolah dibeliin. Bahkan ada prinsip-prinsip yang menurut saya sangat konyol gitu. Dengan mengatakan kalau kamu poligami pengen sukses sudahlah. Untuk masalah uang, masalah harta, kasih saja istri kamu. Saya bilang nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Bukan itu cara poligami yang benar tuh bukan itu. Bukan itu. Makanya teman-teman belajarlah bagaimana cara poligami yang benar. Anda tidak perlu berboros-boros ria, Anda tidak perlu merusak harta Anda, tapi poligami Anda jalan dan penuh dengan kebahagiaan. Ada caranya. Maka belajarlah. Jangan sampai salah cara. Jangan sampai salah cara. Ini sangat penting. Nah, yang keempat, teman-teman. Yang keempat adalah pendidikan anak terbengkalai. Pendidikan anak terbengkalai. Tadi sudah kita tahu. Bagaimana salah kelola, salah cara rumah tangga. Salah cara poligami. Efeknya tadi itu. Anak yang tadinya dekat, anak yang tadinya akrab, anak yang tadinya terbuka, jadi tertutup. Bahkan sulit dikendalikan. Bahkan belajar mereka pun terganggu, pendidikan mereka terganggu. Karena apa? Terganggunya rumah tangga. Ibunya tidak menjadi teladan yang baik, memberi contoh terbaik untuk siapa? Untuk menghormati ayahnya. Sehingga termasuk kemudian sedang belajar, sedang sekolah, sedang pesantren pun terganggu. Luar biasa terganggu. Ini luar biasa. Makanya teman-teman, jangan sampai salah cara dalam urusan rumah tangga poligami. Karena sangat berbahaya. Anak Anda adalah aset terbaik di masa yang akan datang. Jangan buru-buru poligami sebelum Anda kemudian belajar lebih intens. Lebih betul-betul yakin bahwa ini. Seperti itu. Dan begitu juga kemudian kalau Anda sudah poligami. Tetapi ada masalah, antum jangan diam. Hayo bergerak, cari solusi. Gitu. Datangi mentornya yang memang siap untuk mengajari Anda. Tidak semua orang yang poligami sukses itu mau mengajari Anda. Termasuk saya mungkin barangkali tidak terlalu lama untuk mau turun di gelanggang pendidikan rumah tangga. Ini belum tentu. Akan lama gitu kan gitu.
Makanya selagi masih ada lakukan. Dan antum cari guru yang paling antum percaya. Lakukan yang terbaik. Seperti itu. Penuhi syarat-syarat yang mereka tentukan. Karena seorang guru sangat tahu bagaimana cara menerima ilmu untuk murid-muridnya. Gitu. Yang kelima, teman-teman, efek buruk dari salah cara poligami itu adalah aksi saling menguasai suami sangat masif. Istri pertama ingin menguasai, istri kedua ingin menguasai, istri ketiga ingin menguasai, istri keempat ingin menguasai. Yang ujungnya udah suami pening sendiri, error sendiri, yang akhirnya kemudian malah bukan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan mendapatkan sesuatu yang terbaik, produktivitas naik, akhlak semakin bagus, kemudian attitude semakin tinggi. Ini malah kemudian menurun, jatuh, dan terperosok ke dalam konflik-konflik yang berkepanjangan. Karena apa? Keinginan untuk saling menguasai suami itu sangat masif di lingkaran mereka. Ini karena salah cara poligami, salah cara. Gitu. Maka jangan sampai salah cara. Perbaiki, saudara, perbaiki. Itu. Nah, yang keenam, aktivitas bisnis dan sosial berjalan negatif. Bagaimana gak negatif? Otak suami terganggu. Pikiran suami terganggu. Pikiran normal suami error gitu. Sehingga apa? Tidak bisa memproduksi pikiran-pikiran cerdas, pikiran-pikiran yang mutunya bagus. Karena terganggu dengan 4 istrinya, dengan 2 istrinya, dengan 3 istrinya. Nah, ini Masya Allah. Itu akibat efek salah cara poligami. Maka Anda jangan menyepelekan ilmu ini. Tidak boleh. Kalau Anda menyepelekan ilmu poligami, maka Anda akan disepelekan oleh ilmu poligami. Hati-hati. Gitu. Makanya belajar dengan benar. Gitu kan? Keluarkan biaya yang cukup. Siapkan, anggarkan seluruhnya dengan baik dan benar. Masya Allah. Saya melihat banyak di antara orang-orang yang mengambil pemahaman bagaimana cara poligami dari beberapa orang. Itu Masya Allah. Di training saya saja sekarang ini masih di angka 10 juta. Ada beberapa teman yang mengatakan ini terlalu murah Pak Kiai dibanding ilmu yang diberikan gitu. Walaupun ya tentu ya kita menemukan gitu. Ini kemahalan ya terserah, itu urusan Anda. Karena apa? Ilmu ini hanya bisa dihargai oleh orang memang yang berharga. Kalimat seperti begitu kira-kira. Jadi aktivitas bisnis dan sosial berjalan negatif, sangat negatif bahkan. Bahkan bisa merusak seluruh area kemudian kehidupan suami. Bahkan keluarga pun begitu. Karena salah cara poligami. Nah, bagaimana kemudian yang ke-7? Rusaknya atau keburukan rumah tangga akibat efek salah cara itu. Karena apa? Bangunan rumah tangga menjadi rapuh. Bangunannya rapuh, sangat rapuh gitu, rentan rapuh. Anak-anak barangkali cari idola lain, gitu kan? Kemudian istri pertama kehormatan kurang pada suami, begitu juga istri-istri yang lain. Jadi bangunan rumah tangga menjadi rapuh, sangat rapuh. Sehingga kemudian mudah bertengkar, mudah bercerai, mudah gontok-gontokan, mudah jambak-jambakan. Yang ujungnya nanti bukan ketentraman, kenyamanan rumah tangga yang dibangun, keluarga yang dibangun, malah kemudian semakin error, semakin tidak baik. Untuk itu maka perbaiki cara Anda berpoligami. Perbaiki cara Anda menjalankan syariat poligami. Perbaiki mindset Anda, perbaiki attitude Anda, perbaiki kemudian skill set Anda, perbaiki mentalitas Anda, perbaiki spiritualitas Anda. Dan segera cari mentor, segera cari pelatihan, segera cari orang yang memang mau berbagi soal keilmuan ini. Dan siapkan anggaran yang cukup, anggaran yang memadai untuk mendapatkan kebahagiaan dalam urusan rumah tangga. Anda jangan keliru soal kemudian penyaluran keuangan. Karena apa?
Rumah tangga ujung daripada seluruh aktivitas kita, bisnis kemanapun dibawa ke keluarga. Kalau keluarga 4 berantakan, keluarga 3 berantakan, keluarga 2 berantakan, dan keluarga 1 pun kemudian tidak harmonis, maka untuk apa? Kalau Anda kemudian harus berpayah-payah mencari harta, berpayah-payah mencari apa? Kehidupan. Sementara apa? Kehidupan rumah tangga Anda tidak harmonis dan tidak romantis. Jangan salah cara poligami. Lakukan yang terbaik dan belajar yang terbaik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.